Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang datang mencari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan tundukkan kepala, kita naikkan doa kita. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu ya Bapa, Engkau maha melihat ya Tuhan Yesus. Engkau sangat mengasihi orang-orang yang datang mencari Engkau ya Bapa. Ini saatnya ya Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau tersungkur di bawah kaki-Mu Yesus. Kami hanya ingin bercerita kepada Engkau ya Bapa setiap apa yang kami hadapi ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Bapa, ada pertolongan-Mu, ada tangan kasih-Mu bagi setiap kami. Ya Bapa, kami akan masuk di dalam hadirat-Mu melalui puji-pujian kami ya Bapa. Biarlah berkenan kepada Engkau ya Bapa. Kami hanya ingin menyembah Engkau ya Bapa. Kami siap beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya. Mari sama-sama kita angkat suara kita katakan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari sama-sama lebih dalam lagi bersembah dia katakan. Sebab
percaya Kau akan menyingkirkan semuanya ya Bapa. Hanya kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah kami persembahkan hidup kami untuk menyembah bagi kemuliaan nama-Mu. Berseru sembah Itulah kekuatan di dalam hidup kita. Pada saat kita menyembah Dia di dalam hadirat-Nya, Dia akan berbicara kepada kita, memberi kita kekuatan yang baru, menyegarkan jiwa kita. Kita sembah hanya satu-satunya Tuhan, kekuatan kami. Kami datang menyembah, kami angkat suara kami, kami berserah pada Allah yang hidup, Allah yang menopang hidup kami.
Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau apapun yang terjadi di hidup kami Yesus. Ku nyanyi haleluya. Kami akan tetap berkata ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat baru. Yesus, di saat badai menerpa, kami tahu kami bagai Raja Wali. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Mari sembah kata di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Dekat sayapmu, dengan kuasamu, dengan sayapmu, dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Mari buka suaranya saudara. Bersama badai Tuhan Yesus, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Tuhan, terima kasih. Tuhan pimpin sampai hari ini gerejamu, pelayanan menara doa ini Tuhan. Sungguh ya Tuhan, satu anugerah buat kami. Boleh ya Tuhan berada dalam hadirat-Mu di menara doa ini ya Tuhan. Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Tuhan, sungguh aku kagum akan perbuatan-Mu yang ajaib. Kau mengasihi gereja-Mu, Kau mengasihi umat-Mu,
Engkau lindungi ya Tuhan. Engkau pelihara ini ya Bapa. Inilah milikmu ya Bapa. Tuhan, anak-anakmu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan di setiap rumah-rumah ada doa pujian penyembahan. Oh ya lama kasih ini mila. Mari saudaraku angkat suaranya. Oh ya lama sembah dia. Sembah dia. Sembah Yesus. Engkau Allah dan Raja, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Cinta kau Tuhan, cinta kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa Engkau Allah dan Raja, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Tuhan turunkan urapan-Mu buat kami. Engkau perbaharui setiap hati kami dengan kasih. Biar hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu. Hati kami penuh dengan rasa kagum, rasa hormat akan Tuhan. Kami sungguh merindukan Engkau dan hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan basuh setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa. Ampuni Tuhan. Tidak ada satupun dosa yang kami simpan di hati kami. Ampuni Tuhan, kami ingin kasih-Mu ya Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Berbicara secara pribadi buat kami. Anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan ya Tuhan yang jatuh Kau angkat ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Saya ingin sharingkan untuk hari ini ya. Untuk kita coba untuk melihat ya tentang kekekalan. Ya. Kalau kita bisa melihat satu gambaran yang besar dalam hidup kita nggak akan pernah teralihkan atau terdistract fokus kita. Ya kan? Dengan hal-hal yang kecil, yang sepele, yang sifatnya sementara dan fana. Saya tuh gak pernah lupa saudara, sama satu cerita seorang hamba Tuhan. Nggak tahu ini dia cerita sih entah kisah nyata ya atau cuman cerita. Tetapi maknanya tuh bagus sekali. Dia cerita begini. Ya kan dia bercerita bahwa ini sih di negara barat saudara ya. Entah itu di Amerika mungkin. Dia cerita begini, ya kan hamba Tuhan ini, pendeta ini bercara gini. Satu hari saudara, seorang daripada petugas keamanan kalau kita bilang security atau satpam. Saudara mendapati seseorang karyawan pabrik. Semua pegawai pabrik sudah pada pulang semua, tinggal dia yang terakhir ini. Ya, dia tanya, kamu mencuri ya? Enggak. Tapi dia bawa, saudara tahu apa? Kereta dorong. Kereta dorong yang situ kereta dorong. Kalau saudara kesana mereka kereta dorong, dia bilang gitu. Dia bawa kereta dorong. Saya tidak curi apa-apa. Saya tidak ambil apa-apa dari ini. Ya kan? Itu apa yang kamu bawa? Ada kotak saudara, ada kotak kardus kecil. Dia bilang itu isinya serbuk gergaji. Saya mau ambil buat saya pulang, bawa pulang ke rumah.
Oh, serbuk gergaji kan sampah. Ya kan? Dan kotaknya juga itu adalah sampah sebenarnya. Saya mau ambil ini. Dia bawa. Oh ya sudah. Dilepasin. Saudara, hari pertama. Hari kedua, karyawan ini pulang terakhir lagi katanya. Dia bilang, apa yang kamu bawa? Kamu curi apa? Enggak, saya gak curi apa-apa. Itu yang kemarin. Apa isinya? Serbuk gergaji. Kau pergi. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Masuk saudara hari Sabtu. Ini hari terakhir nih kerja nih. Si security ini punya feeling. Dia maling, dia maling ini. Tapi untuk bisa suruh ngaku tuh susah. Akhirnya dia bilang gini sama dia. Sama si pegawai ini, karyawan ini. Gini, aku tuh ada feeling, ada curiga. Ya kan? Gini aja. Kamu ngaku, kamu jujur, aku tidak akan proses. Kamu ngaku aja. Ya kan dia bilang gitu kan. Kamu maling apa? Dia bilang, dia bilang, kamu maling apa? Gak mungkin kamu maling sampah. Tapi aku feelingnya kamu nih maling, ada maling. Kau jujur, aku gak proses, gak laporan polisi dan lain-lain, kamu gak dipecat. Udah, kita aja berdua sama-sama tahu. Dia jawab apa? Yang aku curi adalah gerobaknya itu. Jadi aku sudah dapat 5. 5 kereta dorong deh, itu harganya lumayan mahal saudara. Saudara ngerti gak? Jadi makna cerita ini bicara tentang seringkali yang kita fokusnya adalah sampahnya ini. Sampah. Tapi kita gak perhatikan keretanya itu yang harganya jauh lebih mahal. Dalam hidup kita yang kita perhatikan apa? Gimana gunakan waktu, tenaga, segala macam. Cari duit, gimana caranya bisa dapat sebanyak-banyaknya. Mencapai setinggi-tinggi dan segala macam. Itu perlu. Itu kita butuh. Tapi kalau ini akhirnya membuat kita gak dapatkan kekekalan. Buat apa? Tuhan bilang, apalah gunanya seorang memiliki apa? Seluruh isi dunia tuh milik dia. Sertifikat tanah di seluruh dunia tuh nama dia. Itu artinya maksud saya. Seluruh tambang perusahaan itu kan milik dia. Tapi namanya terbuang ke neraka. Buat apa kata Tuhan? Jadi hari ini saya ingin bagikan kepada saudara. Kayaknya kita perlu duduk tenang. Saudara di rumah ikut menara doa, kita yang ada di sini. Coba kita boleh sekali-sekali kita duduk tenang, tenangkan diri kita dalam kesibukan kita yang begitu. Kekalutan, kekacauan, segala macam problema hidup kita. Tenangkan diri, kemana kita akan berada 50 tahun ke depan. Ya, 100 tahun ke depan, 1000 tahun ke depan. 10.000 ke depan. Dan pastikan, saudaraku, ketika jantung kita berhenti berdetak, nama kita sudah terdaftar di sorga. Katakan amin. Nah sekarang kan kita nggak mau dong cuman sekedar masuk sorga. Tapi kita mau bawa harta ke sorga. Punya harta di sana. Punya harta yang kekal. Dapat upah. Makanya hari ini saya akan berikan judul khotbah saya adalah bagaimana memperoleh upah di sorga. Ya, Alkitab banyak berbicara tentang upah di sorga. Dan Tuhan Yesus pun berbicara banyak tentang upah yang dia ingin berikan kepada kita di sorga. Saudara mau gak dapat upah? Katakan amin. Ya kita bisa dapatkan kok saudaraku ya. Nah, Matius 6 ayat 20 ini dasarnya, ini nasihat Tuhan kepada kita. Ya kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi Tuhan minta kita, saudara, kumpulkan bagi kita harta di mana? Harta di sorga. Saudara, kenapa? Itu kekal, itu awet. Ya, saudara yakin deh, kita harus percaya deh.
Tuhan tuh memang serius ingin memberikan kita upah. Ingin memberikan upah yang besar di surga. Setuju saudara? Katakan amin. Percaya. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang murah hati. Tuhan kita bukanlah seperti orang yang kikir. Yang tidak ingin memberikan miliknya kepada siapapun. Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Dia ingin anak-anaknya memperoleh upah di surga. Ini dulu saudara, saya tuh ingin. Alasan saya dari pengusaha menjadi pendeta full time. Pengusaha juga dulu saya melayani di gereja. Dari sejak muda saya sudah melayani. Tujuannya adalah karena pertama Tuhan panggil saya. Kedua, saya ingin punya harta di surga. Saya gak bangga dengan harta di dunia. Saudaraku itu saya udah lihat. Saudaraku enggak silau gitu. Maksudnya kan, gitu. Karena saya tahu ada harta yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Saudara bisa ngerti. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita menerima ya kan upah atau harta di surga itu? Bagaimana cara kita menyimpan harta di surga? Karena sekarang nih ya saudara, jujur ya. Dengan keadaan sekarang, deflasi kan udah 5 bulan terakhir itu deflasi turun. Deflasi ngalami turun. Terus ke depan ini ekonomi dunia itu makin merosot. Perang di Ukraina, perang di Timur Tengah. Prediksi-prediksi itu akan terjadi. Saya semacam 2030 tuh masa yang dimana tuh kayak ini perkiraan orang ahli 2030 itu masa resesi yang cukup besar, cukup dalam. Hamba-hamba Tuhan bilang, Yesus kan naik ke surganya, amanat agung digongkan kan tahun berapa? Tahun 33. Betul kan? Kelahiran Yesus dihitung sebagai permulaan daripada sejarah Masehi, tahun Masehi, betul gak saudara? Kan? Jadi Yesus naik ke surga tahun 33, umur 33 tahun. Jadi itu tahun 33. Jadi 2000 tahun daripada pencanangan amanat agung. Semua hamba Tuhan berkata, itu akan selesai. Itu tahun berapa? 2033. Nah para ahli ini bicara, ini bukan orang Kristen. Tahun 2030. Itu akan menjadi masa krisis besar. Itu jadi 3 tahun kan. Separuh daripada masa anti. Kita nggak, saya maaf, jangan saudara salah. Saya nggak bilang Tuhan datang 2033, sesat nanti. Tapi poin yang saya mau omongin adalah, kenapa dengan waktu yang singkat ini, ya kan, ayo kita berlomba-lomba menangkan jiwa, selesaikan amanat agung. Saudaraku, supaya kita bisa punya harta di surga, punya upah yang di surga. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa menerima upah di surga? Ya kan? Caranya gimana? Ya kita investasikan. Yang pertama adalah kita menerima upah di surga berdasarkan apa? Investasi kita di dalam kekekalan. Investasi kita dalam kerajaan Allah. Katakan amin. Ya saudara, ya kan caranya kita investasi. Apa yang harus diinvestasikan? Saudaraku, waktu kita, bakat kita, uang kita investasikan untuk kerajaan Allah. Selama sisa hidup kita, ayo saudara melayani Tuhan. Katakan amin. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita nyimpen harta di surga, ya caranya nyimpen ya invest. Ya, itu harta itu bisa bertahan selamanya. Harta itu tidak bisa dirusak oleh ngengat dan karat. Harta itu tidak mungkin dapat dibongkar dan dicuri oleh pencuri. Nah, saya ingin beritahu kepada saudara tahu enggak apa? Caranya nyimpen harta di surga itu apa? Jiwa-jiwa. Harta yang kekal. Sesuatu yang kekal itu cuma 3. Tuhan itu kekal, firman Tuhan itu kekal, dan jiwa kita kekal. Saudara, ya. Jadi harta terbesar, harta yang sesungguhnya. Tuhan bilang harta yang sesungguhnya. Barang siapa setia kepada mamon yang tidak jujur, maka dia akan dipercayakan harta yang sesungguhnya. Apa harta yang sesungguhnya? Itu jiwa-jiwa. Orang-orang, yaitu siapa? Orang-orang yang diselamatkan. Mereka yang dipelihara imannya.
melalui pelayanan kita, melalui doa-doa kita, melalui pengorbanan kita, melalui persembahan uang kita. Saudaraku, itu mereka adalah harta yang terbesar. Saya ingin kasih tahu, makanya pada waktu Yesus mengakhiri ceritanya tentang bendahara yang tidak jujur, Tuhan tuh menutup cerita ini dan mengucapkan sebuah perkataan penting. Coba kita baca Lukas 16 ayat 9. Ini perkataan Yesus, ya, dia nutup dari kisah cerita tentang bendahara yang tidak jujur. Saudara, kita lihat Lukas 16 ayat 9. 1, 2, 3. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan apa? Mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, saya dapatkan saudaraku satu terjemahan Alkitab yang lebih bisa menjelaskan kepada kita, saudara, dari New Living Translation dalam bahasa Inggris, tapi saya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia versi saya. Saya akan bacakan gini, saudara. Ini ayatnya, saudara. Ya, kita baca, ya. Inilah pelajarannya, kata Tuhan. Ya, gunakanlah harta duniawi. Ya, gunakanlah harta duniawi kita, Anda, untuk memberi manfaat, keuntungan, benefit maksudnya bagi orang lain, others. Jalinlah kerjasama, jalinlah persahabatan dengan mereka. Kemudian ketika harta duniawi kamu, maksudnya Anda, tidak ada lagi, mereka akan menyambut kita di mana? Di rumah yang kekal. Jadi saya simpulkan perkataan Yesus ini, saudara, dengan kalimat seperti ini. Ya, Tuhan Yesus itu ingin mengatakan begini, saudaraku. Hal terpenting di sini bukanlah apakah ada orang-orang yang akan mengingat kita. Ada orang-orang yang mengenang kita setelah kita meninggal dunia. Tuhan bilang, itu gak terlalu penting banget. Tapi yang paling penting adalah apakah ada orang-orang yang akan menyambut kita di saat kita tiba di surga. Jadi siapa yang akan menyambut kita di surga? Mereka yang sudah mendahului kita. Yaitu orang-orang yang kita sudah bawa kepada Yesus untuk diselamatkan. Mereka-mereka yang kita layani, kita gembalakan, supaya mereka bisa setia sampai akhir. Katakan amin, saudara. Itulah harta yang sesungguhnya. Yang mengerti katakan amin. Mereka lah yang menyambut kita di saat kita tiba di surga. Itulah harta kekal kita yang sesungguhnya. Siapa mereka? Saya ulangi lagi. Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan. Yang dilayani dengan doa-doa kita. Dengan uang persembahan kita. Pelayanan kita. Pengorbanan kita. Selama kita hidup di dunia ini. Katakan amin. Ya kan? Jadi saya mau simpulkan begini, saudara. Kita boleh, memang harus menyiapkan warisan harta dunia buat anak-anak kita. Tetapi yang paling penting, pastikan saudara dan saya, kita memiliki harta yang kekal di sorga. Katakan amin. Siapa? Jiwa-jiwa yang kita layani. Itu pentingnya, saudaraku. Kita mau jadi proklamator kayak Republik Indonesia, dikenang orang, itu gak penting. Mau perintis lah Indonesia sekalipun, perintis dunia sekalipun, apalagi perintis gereja. Itu gak penting banget. Tapi yang penting adalah, ada gak yang nyambut kita nanti di sorga. Dan mereka itulah orang-orang yang kita bawa ke Tuhan. Itulah orang-orang yang dimana pada waktu kita membawa persembahan, waktu kita berdoa, waktu kita melayani sebagai asyir, menyebabkan mereka bisa memelihara iman mereka sampai akhir. Amin, saudaraku. Saya gak pernah lupa cerita daripada seorang anak muda. Yang pada saat itu dia kena kanker darah. Cukup parah, leukemia.
Pada saat itu dia berdoa. Dia meminta kepada Tuhan. Supaya Tuhan sembuhkan dia. Sampai dia menangis, sampai kusuk dia doa. Pada malam itu dia cerita. Lalu tiba-tiba rohnya dibawa. Dia lihat badannya di situ. Sebenarnya dia dibawa mati. Naik ke surga. Waktu di surga saudaraku, ini saya sudah saksikan sering. Tiba-tiba dia ketemu dengan pasangan suami istri yang sudah tua. Dia panggil Asuk, Susuk, dan Ii. Lalu pasangan orang tua ini yang dulu. Tapi sekarang dia lihatnya dulu dia kayaknya tua. Tapi sosoknya seperti kayak memang di sorga kalau kita lihat tuh usia 40-an. Yang sedang seger-segernya gitu saudara. 30-40-an katanya. Pasang orang tua ini saudara. Dia ucapkan terima kasih sama si Hendra. Ini anak mudanya namanya Hendra. Dia adalah seorang soundman di gereja kami. Dia bilang, Hendra, kami ucapkan terima kasih ya. Waktu kami, hari-hari terakhir kami, kau melayani kami. Pada waktu dialog itu si Hendra tuh berpikir, aku layani apa di hari terakhir mereka. Dan memang ternyata memang si Hendra ini adalah soundman yang suka melayani di ibadah penghiburan. Saudara, di rumah duka dia jadi soundman aja. Dia bilang, terima kasih kau sudah layani aku. Terus kau tuh belum waktunya. Pakai bahasa Palembang. Kau belum waktunya sini. Tapi si Hendra rasa karena tempat itu tempat yang begitu bahagia. Buat dia sukacita. Aku tetap mau di sini. Lalu dia dibawa katanya malaikat. Karena ada tuh kayaknya Yesus gitu kan. Bicara. Dia gak mau pulang waktu itu gak mau pulang. Waktu sampai ke Tuhan ngomong, kau balik. Waktu belum sampai. Dia bilang, dia kan berpikir di dunia, aku lah sakit. Kanker darah. Menderita susah. Dia balik saudara ke dunia. Tidak lama dokter cek. Dinyatakan kankernya tuh langsung alami kesembuhan yang luar biasa. Dan sekarang dia sudah sembuh total. Poin yang saya mau ngomongin adalah, dia cuma jadi soundman. Bapak dan ibu tua itu bisa tahu kenal si Hendra. Hendra sendiri tidak terlalu kenal. Emang gak kenal. Waktu Billy Graham meninggal dunia. Saudara, banyak sekali meme atau gambar. Di mana Billy Graham dengan pakai jas. Pakai apa saudara? Pakai jas bawa Alkitab. Itu mau masuk pintu surga. Itu rame. Yang mau nyambut gitu loh. Welcome. Selamat datang di surga. Itu harta yang harus kita kejar. Itu harta yang kita cari. Katakan amin saudara. Ya, kita tuh diingat, dikenang. Paling bater berapa lama? Seminggu, sebulan, setahun. Coba saya mau tanya. Kita yang usia 60 tahun, 70 tahun yang orang tua kita sudah meninggal waktu kita masih muda. Apa kita masih ingat? Kadang lupa. Lupa saudaraku. Jangan cuma mau cari supaya diingat. Yang penting ada yang nyambut dah. Itulah harta kita. Amin saudara, itu harta yang kita kejar. Kita enggak, dan juga pada waktu kita menjelang akhir hidup kita. Saya tuh enggak pernah lihat yang saya doain tuh orang mau meninggal. Berapa banyak tuh saya ini kan. Enggak bilang Pak Sabta tolong minta keluarga aku. Ya kan, coba ambilin sertifikat deposito aku. Udah ganti. Aku ijazah nih. Aku punya penghargaan piala baru. Suruh ambilin Pak Sabta, enggak ada. Dia cuman ingin kalau pajak keluarga itu ngumpul. Nyanyi doa balik. Lalu sekarang kita mau. Apa yang kita mau cari nih? Kita kadang-kadang ini hari ini pasti akan datang. Amin saudara. Amin, ini pasti datang punya. Kita harus menyiapkan warisan buat anak kita. Itu harus. Tapi cara kita dapatkan harta itu untuk nyiapinnya. Ya kan saudaraku. Seharusnya setelah kita sisihkan. Untuk kita bisa bawa harta kita ke surga. Dengan cara apa? Menabur.
pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Ya kan, apa yang jadi hak Tuhan, beri. Lakukan, waktu kita berikan. Minggu ibadah. Katakan amin saudaraku. Itu yang pertama, upah kita berdasarkan apa saudaraku? Berdasarkan investasi kita. Investasi karena jadi Kristen. Saudara dihina. Ketika saudara mau melakukan firman, dihina, difitnah, dikatain, digosipin, biarin. Katakan amin. Ketika saudara mulai, ya kita harus nyatakan kebenaran dengan kasih. Bukan mulut manis tanpa kebenaran. Dua-dua salah, kita sudah bahas kemarin. Hari ini adalah kita boleh tunjukin. Harus dengan kasih. Bukan dengan kebencian. Karena hidup di dunia ini saudaraku. Kita harus tahu ya tujuannya. Ya, tujuan kita hidup di dunia ini bukan semata-mata memperoleh sesuatu dan mencapai sesuatu. Tetapi bagaimana kita memiliki hubungan kasih dengan Tuhan. Ya saudara, kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi dan melayani sama kita. Karena waktu kita layani sama kita, kita sedang mengumpulkan harta yang di surga. Itu investasi kita. Jadi yang kedua saudara, bagaimana caranya kita menerima upah di surga atau mengumpulkan harta di surga. Bagaimana cara yang kedua? Saya ingin ajak saudara untuk baca. Ini ayat saudaraku muncul dalam beberapa hari belakangan ini. Saudaraku, wah ini benar-benar meneguhkan kita semua. 1 Korintus 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Hari Tuhan apa Tuhan? Ada hari Tuhan buat kita loh. Untuk menyatakan. Hari Tuhan bisa hari kedatangan Tuhan. Hari di mana Tuhan ingin nyatakan siapa kita sebenarnya. Ini domba atau serigala. Ini kawan palsu atau kawan asli. Saudara asli atau saudara palsu. Itu. Nah ini ayatnya. Kita baca saja. Karena hari Tuhan akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Apa yang dia bangun? Dan sekarang kita bisa dapat upah karena kita melayani Tuhan. Karena kita investasi. Perhatikan. Nah sekarang kembali yang kedua. Perhatikan motif. Ada orang-orang yang melayani Tuhan, motifnya bukan supaya orang ini bisa dibawa ke surga. Tapi dibawa ke dia. Untuk keuntungan dia. Itu pekerjaan itu akan dinyatakan oleh Tuhan. Habis semua. Sia-sia semua pelayanannya. Sehebat apapun kita. Pelayanan kita habis. Kalau ketika api Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan kita punya motif tidak benar. Motivasinya salah. Hati kita tidak benar. Hati kita jahat, kejam. Tuhan kebakar semua. Orang bilang, ya percuma kau. Percuma, gak ada arti. Ini keras ini. Oleh karena itu sudah tujuan Tuhan Yesus ingin berikan kita. Jadi yang kedua, Tuhan memberikan upah kepada kita. Bukan cuma sekedar kita investasi, melayani. Aku sudah serahkan waktu aku, uang aku. Apa lagi? Tenaga aku, semua aku korbankan. Motifnya apa? Kau dirikan kerajaanmu atau kerajaan Allah? Selama kamu melayani, apakah benar-benar melayani dengan hati nurani yang murni? Untuk Tuhan atau dan di hadapan manusia apa untuk tidak tulus. Nah yang kedua, jadi upah itu baru diberikan kalau nanti ada yang uji. Hari Tuhan akan mengujinya. Katakan amin. Dia sekarang ini sudah turun, saudaraku, api Tuhan.
Karena tujuan hidup di dunia bukanlah semata-mata tentang bagaimana memperoleh sesuatu, mencapai sesuatu. Ya, tetapi hidup di dunia ini adalah tentang bagaimana belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup damai dengan semua orang dan bersukacita senantiasa. Jadi Tuhan tuh sering udah bagi, saudaraku. Nah ini poin di sana. Ya saudara, ya kan? Saudara diberkati dengan pesan ini. Ada dua hal untuk kita bisa dapatkan korban. Dapatkan upah dari Tuhan. Yang pertama adalah saudara investasikan hidup kita. Investasikan hidup kita untuk Tuhan. Semata-mata bukan karena duit. Bukan karena untuk harta. Bukan karena untuk popularitas. Bukan untuk kekuasaan. Bukan untuk ketenaran, untuk nama. Bukan itu. Semata-mata aku hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Saudara, yang kedua, kalau motivasi kita benar, maka kita akan dapat. Yuk kita bangkit berdiri, kita berdoa. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Tuhan, terima kasih untuk firman. Aku tahu Tuhan, Engkau Allah yang murah hati. Engkau ingin memberikan upah buat kami. Engkau sudah mengajar kami untuk bisa menyimpan harta di surga. Kami memang ingin Tuhan menyiapkan warisan buat anak-anak kami. Tapi terlebih beri kami kemampuan untuk bisa menyimpan harta di surga. Yaitu ya Tuhan, kami bisa gunakan waktu kami, uang kami, bakat kami semua Tuhan. Untuk kerajaan Tuhan. Kami akan bisa melihat jiwa-jiwa bisa diselamatkan. Orang-orang bisa memelihara iman mereka sampai akhir. Sampai mereka tutup mata, sampai Tuhan datang kedua kali. Tuhan Yesus, tolong kami semua. Kami manusia biasa. Roh penurut, tapi daging kami lemah. Roh Kudus, urapi kami. Kami ingin belajar ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat, ya Tuhan, semata-mata kami akan lakukan dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Bukan untuk manusia diri kami sendiri. Bukan untuk manusia yang lain. Tapi untuk Engkau saja ya Tuhan. Engkau sudah ngajar kami kalau kami memberi sedekah. Memberi. Pakai tangan kanan, tangan kiri tidak usah tahu. Kami tidak perlu ya Tuhan mengklaim diri kami siapa. Supaya kami bisa menyimpan harta itu. Semua jasa baik, semua perbuatan baik kami. Semata-mata biarlah hati kami untuk nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih kami tidak akan curi kemuliaan-Mu Tuhan. Supaya kami tetap bisa punya harta di sana. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus.
Mari minum dalam terus. Kami butuh anugerah kesetiaan. Kami bisa setia sampai akhir. Engkau berikan hati nurani yang murni. Biarlah kami, hidup kami melayani sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai anak. Biarlah kami punya hidup dengan hati nurani yang tulus Tuhan. Sebagai gembala, sebagai hamba-Mu. Biarlah ya Tuhan, aku hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Berikan kami Tuhan, sucikan, kuduskan kami. Biarlah ya Tuhan, Kau selidiki kalau ada maksud-maksud yang terselubung ya Tuhan. Jauhkan itu buat kami Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan, hidup kami dikuasai oleh kasih-Mu. Kami mau hidup damai, hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mau hidup damai dengan semua orang. Kami mau hidup sukacita senantiasa. Berkat-Mu turun buat anak-anak-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberi persembahan. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.